di Ramadan ini tidak hanya hablum minallah, tapi juga meningkatkan hablum minannas. Mungkin juga yang biasanya sering ngobrol sana sini untuk Ramadan mulai dibatasi, lebih fokus kasratul dzikir, membaca sholawat ibadahnya. Ya mudah-mudahan bukan hanya di Ramadan ini saja bisa berlangsung. Takutnya momen itu ya sampai di Ramadan saja, sama ya sudah lah sama. Kembali lagi di podcast Ma'al Hasani, ruang santai ala sekarang. Ruang bincang santai ala bersama saya Muhammad Al-Khair, selaku host yang akan Anda berapa menit. Kali ini kita kedatangan spesial Ustaz Muhammad Maulana. Berbicara berhubung sekarang masuk bulan Ramadan, berbicara tentang kesolehan Ramadan menurut sudut pandang panjenengan itu bagaimana? Alhamdulillah, untuk tahun ini tentu berbeda dengan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, di mana semuanya ada pembatasan, tarawih harus jaga jarak, tadarus mungkin juga jaga jarak, sehingga kegiatan-kegiatan Ramadan ini dari secara umum tidak seperti yang tahun sebelum pandemi. Dan alhamdulillah pada tahun ini pandemi sudah hilang, sudah tidak ada pandemi, dan Pak Presiden sudah melonggarkan. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah tarawih, kemudian tadarus dengan maksimal tentunya, tanpa dengan batasan. Betul. Sehingga Ramadan ini saya kira ada 2 hal terkait dengan kesolehan. Yang pertama tentang kesolehan tingkat spiritual. Yang kedua kesolehan tingkat sosial. Yang pertama kesolehan tingkat spiritual. Dalam momen yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan tentunya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Mungkin salah satunya yang biasanya tidak atau kurang kontinu dalam membaca Al-Quran, sekarang punya program 1 hari 1 juz atau andai juz. Betul. Kemudian yang biasanya malam mungkin juga bangun tapi cuma di toilet, atau mungkin sekarang sudah berubah, di mana ketika bangun sebelum sahur menyempatkan dulu untuk tahajud, untuk sholat hajat dan ibadah yang lain. Sehingga ini merupakan momentum bagaimana seorang hamba mendekatkan kepada Rabb-Nya, karena pintu keberkahan dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Yang berikutnya berkaitan dengan sosial. Di momen Ramadan ini juga banyak sekali orang-orang yang tertutup hatinya. Di antaranya mungkin kalau jam 5 sore banyak yang membeli takjil yang diberikan kepada yang membutuhkan, khususnya kalau di Sendang, ya kan? Ada buka puasa yang pesantren yang anak pondok dikasih takjil, ya lumayan lah beli istirahat. Nah, itu adalah bagaimana di Ramadan ini tidak hanya hablum minallah, tapi juga meningkatkan hablum minannas. Mungkin juga yang biasanya sering ngobrol sana sini untuk Ramadan mulai dibatasi, lebih fokus kasratul dzikir, membaca sholawat ibadahnya. Ya mudah-mudahan bukan hanya
di Ramadan ini saja bisa berlangsung. Akhirnya momen itu ya sampai di Ramadan saja. Sama ya sudah lah sama. Jadi kalau perspektif kesolehan di bulan Ramadan menurut panjenengan seperti itu, berarti kriteria orang soleh di bulan Ramadan seperti apa? Kalau orang soleh tentunya sesuai dengan katanya ya, soleh berarti solahat, fungsi hati. Kriteria orang yang soleh berarti dia yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketakwaan kepada Allah, dan tentu soleh itu juga bisa dilihat dari orang, ya kan? Jadi kadang orang melihat orang itu baik. Di momen Ramadan dia juga kesolehannya ditingkatkan, ibadahnya ditingkatkan, yang biasanya ngopi berjam-jam sebentar. Jadi perilakunya, cara bicaranya juga tertata dengan baik, sehingga ketika bersama dengan orang lain bicaranya juga baik. Saya kira untuk kesolehan itu bagaimana dia meningkatkan spiritualitasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan itu kan akan selalu datang. Ya. Sampai yaumul kiamat, Ramadan itu akan selalu datang. Ya kan? Kita tunggu atau enggak tunggu, pasti datang. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kita sampai bulan Ramadan tahun berikutnya? Iya kan? Kalau bulannya selalu ada, tapi orangnya masih sampai enggak. Maka banyak sekali orang yang berdoa di momen ini kan, momen 1 tahun sekali, tapi belum tentu tahun berikutnya dan tahun berikutnya juga masih bisa punya kesempatan kalau mampu. Bicara tentang orang soleh, apakah sulit menjadi soleh di bulan Ramadan? Orang yang soleh, yang pertama ya tergantung orangnya ya. tergantung orang. Betul. Yang pertama tentu bagaimana niat. Kalau orang yang sebelumnya karakter perilakunya dia, tingkat ketakwaannya dia kepada Allah sudah baik, tentu dalam Ramadan ini pun dia pun juga akan tambah meningkat. Sudah terbiasa dengan itu dia. Berarti kan cuma menambah, ditambah yang sebelumnya mungkin baca Al-Qur'annya 1 juz sehari bisa ditingkatkan. Tetapi mungkin bisa juga menjadi berat bagi yang biasa, yang belum terbiasa puasa, ya kan? Biasanya kalau biasa puasa Senin, Kamis, ya ketika Ramadan ya kan biasa puasa ayam minggu. Kemudian mungkin dia juga pernah menjalankan puasa balail. Maka dia pun juga akan ketika Ramadan pun juga akan biasa. Maka berbeda ketika yang Senin Kamis saja nggak pernah, puasa Arafah juga nggak pernah, juga puasa Asyura juga nggak pernah. Mungkin kalau bukan Ramadan itu wajib, bisa jadi juga nggak pernah. Nah ini akan menjadi tambah berat. Dalam arti apa? Berat bagaimana menata hati, bagaimana menjaga hawa nafsu, sehingga sulit dan tidak bagaimana dia memandang sebuah kewajiban Ramadan itu sendiri. Maka ketika dia merasa dalam hatinya, wah puasa besok, bagaimana ini ya? Berat. Ketika dia sudah niat nawaitu shomahatu, dari 1 hari itu full dia kuat sholat dengan begitu banyak godaannya, tentu pahalanya pun juga akan berbeda dengan yang orang yang tadi yang sudah continue dalail itu. Sebab kan al-ajru ala qadrita. Lo beda loh. Puasa zaman sekarang dengan puasa yang dulu. Godaannya kan berbeda.
Ini sangat berbeda. Berbeda ya? Iya. Apalagi anak muda. Bagian kita. Betul. Kadang-kadang ini tidak terjadi pada diri kita, mungkin orangnya sih bismillah lah orang tua. Tetapi kadang mungkin ada teman yang misalnya, Mas, ayo sahur sih, jam 09.00 misalnya sahur. Ya kan, itu juga termasuk bagian dari godaan. Bagaimana dia memanage atau dia mengikhlaskan itu semua. Maka disitulah tantangan pada era sekarang. Banyak mungkin ya adalah mungkin ada yang orang yang nggak puasa ataupun puasanya masih setengah-setengah. Ini setengah-setengah. Atau mungkin puasa tapi full tidur Puasa nih. Iya. Full tidur mungkin pagi ya, bangun sholat, habis itu tidur lagi. Alasannya apa? Puasa. Turune wong poso, ibadah lah seperti itu. Jadi bagaimana dengan kesulitan untuk menjadi soleh dalam Ramadan ini? Bagaimana orang atau kita yang sendiri ini. Jadi sulit ataupun tidak, bagaimana kita keikhlasan hati kita menjalankan sebuah kewajiban berpuasa. Jadi tergantung dirinya sendiri. Betul. Iya. Jadi kan sampun berpengalaman menjalani kegiatan di bulan Ramadan. Iya. Oh, semuanya juga pengalaman. Ya, tadi kan Yayasan, Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Darut Tauhid Al-Hasaniyah didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nasruddin Qadir, salah seorang santri senior Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Makkah. Sejak kepulangan ke tanah air, antusiasme masyarakat sekitar untuk mengaji ke beliau sangat kuat. Bermula dari mengajarkan kitab-kitab di bulan Sya'ban dan Ramadan atau pengajian kilatan, pengajian setiap malam Selasa dan malam Jumat, hingga pengajian kitab rutin setelah maktubah dengan sistem bandongan dan slogan. Pengajian ini menjadi cikal bakal didirikannya Pondok Pesantren dan Majelis Taklim atau PPM Darut Tauhid Al-Alawi. Dalam perjalanan mengasuh pesantren, Kiai Haji Muhammad Nasruddin Qadir mendapat surat dari guru beliau, As-Sayyid Muhammad bin Alawi Makkah, tertanggal 20 Desember 2001 Masehi, atau bertepatan dengan 5 Syawal 1422 Hijriah, yang mengamanatkan perubahan nama pesantren yang didirikan beliau dari Darut Tauhid Al-Alawi menjadi Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Seiring perkembangan waktu, tepatnya mulai tahun 2005, pesantren dengan nama baru PPM Darut Tauhid Al-Hasaniyah mendirikan entitas pendidikan formal, mulai dari jenjang playgroup, taman kanak-kanak Islam terpadu, sekolah dasar Islam terpadu, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah dengan nama Al-Hasaniyah.
termasuk di tahun 2017, PPM Darut Tauhid Al-Hasaniyah telah menyelenggarakan kegiatan perkuliahan berpijak pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3844 tahun 2017 tentang pendirian Ma'had Ali. Melalui keputusan tersebut, PPM Darut Tauhid Al-Hasaniyah resmi mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara Ma'had Ali atau perguruan tinggi Islam strata 1 yang dikelola oleh pesantren dengan takhusus fikih dan usul fikih dan konsentrasi kajian fikih iktisadi atau ekonomi syariah. Lembaga Pendidikan Muhadharah Al-Hasaniyah adalah lembaga yang secara khusus menyelenggarakan kegiatan tafakuh fiddin atau pendalaman ilmu agama dengan sistem berjenjang atau sistem kelas. Dimulai dari kelas persiapan atau i'dadiyah, kelas 1 hingga kelas 6. Kegiatan belajar mengajar muhadharah dilaksanakan 2 waktu, yakni malam hari untuk santri jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, dan pagi hari untuk santri jenjang pasca aliyah. Sebaran mata pelajaran atau kurikulum muhadharah terbagi dalam 3 tingkatan, yakni tingkat ula, wusta, ulya, dan diampu oleh Dewan Asatid yang kompeten. Program atau kegiatan di YPPM Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Pengajian maktubah. Pengajian dilaksanakan setiap ba'da sholat dengan rincian setelah sholat subuh. Pengajian Ihya Ulumuddin yang diikuti santri jenjang pasca aliyah dan Ma'had Ali. Pengajian Fathul Qorib untuk jenjang madrasah aliyah dan pengajian Ta'limul Muta'allim untuk jenjang madrasah sanawiyah. Ba'da zuhur dan asar, pengajian kitab Is'adur Rafiq dan Alfiyah Ibnu Malik. Ba'da maghrib, pengajian kitab Nihayatuz Zain, dan khusus ba'da isya, pengajian kitab Sahih Bukhari dan Tafsir Baidawi dilaksanakan dengan sistem sorogan. Bahsul Masail. Bahsul Masail adalah forum musyawarah tahunan yang membahas ragam problematika yang dialami oleh masyarakat. Forum ini diikuti oleh pondok pesantren dan Ma'had Ali se-Jawa dan Madura. Muhadharah ilmiah. Muhadharah ilmiah adalah kegiatan kuliah umum tahunan dengan narasumber dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri. Beberapa tokoh dan ulama terkemuka pernah menjadi narasumber muhadharah ilmiah, di antaranya Syekh Ibrahim Al-Hudhud dari Mesir, Habib Ahmad Al-Kaf dari Madinah, Habib Abdul Qadir Asy-Syatiri dari Yaman, Habib Soleh Mauladawilah dari Yaman, dan Dr. Muhammad Nasih dari Jakarta. Program Khidmah Mahasantri. Program Khidmah Mahasantri adalah kegiatan tahunan bagi mahasantri semester 6 Ma'had Ali dan kelas 3 Madrasah Aliyah. Program khidmah bertujuan untuk melatih santri berdakwah dan mengabdi sekaligus menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama di pesantren. Harapan saya untuk PKM kelas 12 ya, saya mengharap untuk melanjutkan kuliah ke Ma'had Ali. Luar biasa, saya tunggu kedatangannya dan akan datang. Oh, jenengan berarti berharap tahun depan itu ada yang di sini lagi ya. Ya, soal respon masyarakat itu bagaimana? Masyarakat sangat-sangat berterima kasih dengan adanya program PKM Ma'had
Mahat Ali Al-Hasaniyah Group. Untuk program-program pembelajaran sangat-sangat terbantu dengan adanya program PKM ini. Mudah-mudahan ini nopo saged nopo membawa nama Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasaniyah dan dapat disabah wong ini namanya semakin baik sehingga bisa memperkembangkan murid-muridnya untuk Sembiang Senori Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Dalam segi positifnya, alhamdulillah di mata masyarakat maupun di lembaga-lembaga seperti diniyah, di lembaga-lembaga madrasah maupun di SD, alhamdulillah luar biasa antusiasnya. Program kerjanya alhamdulillah juga luar biasa, dari Inggrisnya, dari apa yang lain-lainnya, pokoknya dari program Bapak sendiri alhamdulillah luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali bisa menjadi media pembuktian bahwa santri Al-Hasaniyah ini benar-benar mampu di masyarakat dalam bidang sosial maupun pendidikan. Jadi pada intinya Al-Hasaniyah mampu untuk memajukan lembaga dimanapun berada. Alhamdulillah dalam 1 bulan sudah terisolasi, sudah terjalankan program-program apa mengajar atau sosial atau program yang lain seperti asramanan atau les. Terima kasih, saya selaku tuan rumah sangat bangga akan kehadiran panjenengan sedaya. Ternyata Mbak sudah ikut di arisan-arisan RT, kemudian mengajar anak PAUD, ikut posyandu juga, di madrasah juga, ngaji anak-anak, bahkan les malam. Anak saya juga ikut les dan semangat sekali lesnya itu. Anak-anak banyak yang ikut les juga. Jadi untuk tepuk tangan ya yang sudah PKS. Alhamdulillah. Haflah Haul Syekhina dan Al-Hasaniyah bersolawat. Haflah Haul Syekhina dan Al-Hasaniyah bersolawat merupakan kegiatan tahunan untuk memperingati dan mengenang muassis Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim Darut Tauhid Al-Hasaniyah Al-Maghfurlah Syekhina Kiai Haji Muhammad Nasruddin Qadir, dirangkai dengan kegiatan peringatan hari lahir Pondok Pesantren. Jadi nek mboten teng mriki cuma nopo formal mawon mboten pareng, wajib muhadharah utawa wajib diniyah. Malah upama teng mriki niki namung muhadharah mawon, menawi pun lulus muhadharah cukup ngaji takhusus kalih kula kalih Abah Hasyim kala wau lan anak-anak kula lan guru-guru lintunipun mboten napa-napa. Nek diniyah tok mboten formal angsal. Tapi nek formal mboten diniyah mboten angsal. Jenengan kan sampun berpengalaman menjalani kegiatan di bulan Ramadan. Ya. Oh, semuanya juga pengalaman. Ya, tadi kan bilang, tapi kan umur kula kali panjenengan kan beda jauh Pak, rentang jauh. Jadi pengalaman panjenengan di bulan Ramadan kan sudah sering, ya lebih sering daripada saya gitu. Nah, trik-trik untuk menjadi soleh, tata cara untuk menjadi soleh di bulan Ramadan itu seperti apa? Ya, kalau saya melihat, ternyata entah ini mungkin dialami banyak orang ataupun saya sendiri yang mengalami ya. Tapi kemarin saya juga tanya-tanya, ya ngobrol lah dengan teman-teman itu. Usia itu berpengaruh betul.
kalau mungkin usia muda itu terasa Ramadan puasa agak berat. Entah ini yang lain juga merasakan hal sama atau tidak. Ya. Seiring bertambahnya usia, ternyata juga berbeda. Iya, artinya berbeda itu nggak seperti yang masih muda. Mungkin godaannya juga, gitu deh. Dan kalau usianya sudah matang, kalau dalam Islam usia yang mencapai 40 itu kan akan mencapai kematangan. Sehingga rasa ibadah itu juga akan berbeda. Maka dalam hadis juga kan ada yang diapresiasi terkait dengan seorang anak muda, ya, anak muda yang hatinya ta'aluknya di masjid, ya kan ada apresiasinya kan itu. Kenapa anak muda? Di mana jiwa anak muda itu akan berbeda dengan yang sudah tua. Godaannya lebih besar. Kalau tua itu kan mengarah kepada kemapanan, kemantapan begitu seperti itu. Sehingga dalam Ramadan itu trik untuk menjadi orang yang soleh dalam Ramadan. Oh iya. Triknya kalau berkaitan dengan trik menjadi soleh. Jadi yang pertama, mari perbaiki niat kita. Niat betul-betul nawa itu somal rutin. Karena dengan niat akan menjadi pembeda. Bukan hanya sekedar temanmu poso atau tak poso, tidak. Itu. Yang kedua, mari kita bersihkan hati kita. Bersihkan karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga bagaimana seseorang dalam Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaannya. Kita menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, menjaga hati kita, sehingga kita bisa mendapatkan kemurnian, keberkahan di bulan Ramadan. Kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang disunnahkan Rasulullah dalam bulan Ramadan, tentu banyak sekali. Sehingga apa? Dari kegiatan-kegiatan baik dari kewajiban, kesunahan, sedikit atau banyak kita bisa mengamalkan dan kita tahu, kita laksanakan semampu kita, itu akan menjadi jalan kita untuk menuju kemenangan. Jalan kita untuk mencapai ridha Allah. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan kita. Bagaimana kita bermunajat kepada Allah, bagaimana kita meminta ampunan kepada Allah, sehingga kita menjadikan Ramadan ini adalah penuh dengan keberkahan dan tentu meningkatkan spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang sebelumnya, bulan sebelumnya akan harus menjadi pembeda di bulan Ramadan. Dan tentu Ramadan ini akan kita teruskan di bulan Syawal, ya kan? Karena kan eman ya, eman. 1 bulan kita sudah merencanakan khatam Al-Quran, kemudian tahajud, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah Syawal sudah hilang semua. Nah ini jangan sampai, sehingga momen-momen seperti ini menjadi bekal kita untuk menjalani di bulan-bulan berikutnya. Bisa kita garis bawahi, kesolehan di bulan Ramadan itu tergantung diri kita, tergantung bagaimana kita menatanya, bagaimana kita mengikhlaskan, bagaimana cara kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sudah cukup pertemuan untuk kali ini. Saya selaku host perwakilan dari Mahat Ali Al-Hasaniyah sangat berterima kasih kepada panjenengan karena telah menyempatkan waktu untuk datang. Sama-sama terima kasih juga.
juga kita bisa bertemu lagi. Amin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng agar tahu hal-hal yang up to date dari channel ini. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.